Sahabat Duta News, saat ini saya ada di pesantren terbesar di Asia Tenggara, yaitu pesantren Al Zaitun. Hari ini kita sedang mengikuti acara pelaksanaan Satu Suro 1444 Hijriah yang diadakan di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaitun. Peserta yang mengikuti acara Satu Suro 1444 Hijriah harus dipastikan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak Yayasan Pesantren Indonesia. Yang pertama, dipastikan bahwa peserta harus sudah mengikuti vaksin pertama, kedua, dan melaksanakan vaksin booster. Dan setelah sampai di Komplek Al Zaitun, peserta pun akan dilakukan cek swab antigen untuk memastikan bahwa peserta dalam kondisi negatif virus COVID-19. Nah, untuk selanjutnya, untuk pelaksanaan Satu Suro 1444 Hijriah, mari ikuti terus Duta News. ومن ابتغيت ممن غزوت Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Sabtu, 1 Suro 1444 Hijriah, bertepatan dengan 30 Juli 2022 Miladiah, kita dapat berkumpul di Masjid Rahmatan Lil Alamin sempena peringatan 1 Suro 1444 Hijriah dengan pesan, mari kita ciptakan Indonesia kuat,
Hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridho Allah, mari kita melakukan acara ini dengan berbasmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, baik yang hadir di tempat acara maupun secara daring, kami mohon untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Angkat jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang muda, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selamat dan merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pada saat ini sudah mencapai tahapan pembangunan yang kedua, yaitu 2021 sampai selanjutnya 2027. Sementara pembangunan yang pertama sudah kita rampungkan dari mulai 1999 sampai dengan 2020. Di pembangunan kedua Al-Zaitun ini kita akan lebih fokus kepada penataan dan pengembangan unit-unit usaha bidang kemaritiman lautan. Itu yang dapat saya sampaikan kesempatan yang baik ini dalam tema mari kita ciptakan Indonesia yang kuat ini. Pada kesempatan hari ini kami dari Bank Mandiri sangat berbahagia karena bisa menghadiri acara peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah sekaligus juga memperingati hari ulang tahun Bapak Syekh Agus Salam Haji Gumilang yang merupakan nasabah Bank Mandiri yang selama ini memiliki reputasi yang baik. Dan sudah pernah mengabdi di sini selama 16 tahun. Kemudian saya ke tempat lain. Pemerintah di Indramayu di sektor kelautan. Pertama saya diundang oleh beliau sekitar berapa bulan yang lalu. Sangat terkejut karena apa? Satu-satunya pesantren yang peduli terhadap masalah maritim, Mahat Al-Zaitun. Yaitu dengan adanya Mahat Al-Zaitun, alhamdulillah ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sangat-sangat terbantu, yaitu dalam rangka meningkatkan IPM Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Pada kesempatan ini kepada Tuhan Yang Maha Esa bersama kita semua untuk turut mendoakan biarlah kiranya Al-Zaitun ini semakin membawa dampak tidak hanya di negara Indonesia
tapi sampai ke negara internasional karena kesatuannya, karena kesehatiannya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan dan kehormatan bagi kami telah diberikan kepada kami. Terima kasih. Salam merdeka, merdeka. Terima kasih. Saya mengajak kita untuk menciptakan kekuatan atau menciptakan Indonesia yang kuat. Biasanya orang yang mengajak itu sudah berbuat. Jadi selepas gelombang yang pertama selama 21 tahun dari tahun 1959 dan kini mulai tahun 1922 sudah masuk ke gelombang yang kedua, daripada green economy sekarang ke arah blue economy. Ini yang terus-menerus menjadi darah yang ngalir dalam diri saya selaku perwakilan orang tua santri di Bandung. Kemudian tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga saya diberikan kesehatan yang sempurna dan diberikan usia yang panjang. Demikian ada wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Dari tahun 2021 yang kita lihat bagaimana kondisi yang mencekam COVID dan masuk pada tahun 2022 tahun 1444 Hijriah atau tahun 2022 Miladiah ini mampu nanti akan bergeser indeks pembangunan manusianya, dan kami harapkan ditambah dengan program Al-Zaitun yang masuk kepada gerakan ekonomi di gelombang kedua, yaitu bergerak di bidang kelautan, kemaritiman, ini pun akan meningkatkan indeks pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Jadi Al-Zaitun punya peran yang sangat besar, baik pendidikannya, baik ekonominya, dan termasuk untuk meningkatkan rata pencapaian ekonomi masyarakat Indramayu khususnya dan Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah, dengan menyambut tahun 1444 Hijriah, maka Indonesia akan bertambah kuat dengan peran kita ya untuk dapat bergerak baik itu di bidang pendidikan, ekonomi pendidikan, ekonomi kita masuk kepada blue economy. Demikian dari saya dari Koordinator Jakarta. Azallahu ya'ana wa yafasna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih. Sekaligus kami nyatakan kami di Tanimbar, Maluku siap untuk menerima kedatangan Bapak Syekh Ali bersama rombongan sama. Kami menerima dengan terbuka karena di sana itu hasil laut ada di sana, tetapi pengelolaannya kami masih terbatas. Mudah-mudahan program kedua Zaitun ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna menuju Indonesia yang semakin kuat ke depan. Kemudian lewat kesempatan ini juga saya perlu perkenalkan istri saya, Formasa, silakan berdiri. Ya, saya datang tidak sendiri, dikawal oleh istri saya, kemudian anak saya 3. Yang satu dulu berdinas di Batalion 321 di Majalengka atas nama Johan Formasa.
Dia sekarang sudah jadi wakil komandan batalion 733 di Ambon. Jadi anak saya yang pertama, walaupun saya di pensiun polisi, anak saya yang pertama itu angkatan darat, yang kedua dokter perempuan. Dia sementara menyelesaikan studi spesialis bersama suaminya di Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Sedangkan anak saya yang ketiga menggantikan saya aktif kepolisian tahun 2016. Dia sementara mengikuti pendidikan PTIK di Jakarta. Jadi saya dengan istri saya sekarang pacaran lagi, bebas berjalan ke mana-mana. Kemudian hari ini kami hadir di sini untuk memberikan semangat bagi kita semua bahwa Indonesia bukan hanya di barat saja, tetapi tanpa timur Indonesia itu tidak ada. Olehnya itu kita harus bersatu supaya kita kuat untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera seperti yang selalu diidam-idamkan oleh semua insan manusia Pancasila yang ada di Republik ini. Lewat kesempatan ini juga saya bersama keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Pak Syekh. Semoga umur Bapak semakin panjang, semakin memberikan kekuatan dan semangat bagi anak-anak muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Syekh dan semua masyarakat di Indramayu atas undangan yang diberikan pada saya. Ini yang kedua kali saya datang di Ma'had. Menciptakan Indonesia yang kuat itu tidak hanya kita lihat dari sisi pendidikan, tetapi juga kita diajak membangun dalam semua sektor, baik dalam arti pembangunan di darat maupun pembangunan di laut. Pembangunan di darat meliputi seluruh aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan kemudian pembangunan lautan kita diajak hari ini untuk membangun kapal. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, kalau kita lihat dari sudut pandang kenegaraan, kita belajar daripada negara-negara yang kuat. Ternyata seperti Amerika Serikat, kemudian hari ini Cina, sekarang maju terus bahkan bersaing dengan hebat, karena memang dua hal itu diperhatikan betul, yaitu pembangunan di bidang darat dan pembangunan di bidang laut. Dalam arti pertahanan, kekuatan laut terus dibangun. Namun kita aspek kepada pertahanan itu paling tidak memberi sumbangan. Ketika kapal yang dibangun oleh Ma'had Az-Zaitun ini mencapai ratusan, terus berombongan menangkap ikan, insya Allah tidak ada negara asing akan mencuri ikan di perairan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari yang sangat bahagia. Yang terhormat Bapak Syekh Al-Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam Panjin Gumilang MP, beserta Umi yang sangat saya muliakan. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, adik saya Imam
Assalamualaikum. Selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Terima kasih kepadaku. Saya di Indonesia hampir 20 tahun tinggal di Indonesia, tetapi bahasa Indonesianya kurang bagus. Kenapa saya sendiri jalan-jalan, teman tidak ada orang Indonesia. Hari ini saya baru kenal ini tahun baru Islam. Ini bagus ya. Kenapa? Saya umur 60 tua. Ini Islam tahun barunya umurnya tidak naik. Maka kita mari sahabat-sahabat para santri untuk terlibat langsung dalam mensukseskan program Gelombang Kedua ini yang berupa program Green Economy. Demikian sambutan dari kami. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Yang amat terhormat serta kami muliakan serta Umi dan keluarga, yang berhormat Ketua Yayasan Bapak Imam Prawoto SEMID, yang kami hormati pengawas LKM Bapak Datuk Yusuf Rasidi, serta seluruh eksponen Mahat Al-Zaitun yang kami hormati, serta yang kami hormati tetamu undangan yang dimuliakan. Setiap kebaikan akan menggantikan dan menghapus keburukan. Pergantian tahun Hijriah pada hakikatnya adalah seberapa besar kita sudah meninggalkan keburukan dan dosa dan pergi dengan syekh dan aktivitas yang ada di Mahat ini. Alhamdulillah, terima kasih kami diberikan izin untuk bisa hadir bersama rombongan yang pada tahun ini setelah 2 tahun tidak bisa bertemu seperti ini. Alhamdulillah para wali santri kami dari Jawa Timur bisa hadir. Kami membawa 100 wali santri perwakilan dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya cintai ayahanda Syekh Haji bersama Umi dan Imam Pak Dato dan semua yang hadir di sini, keluarga besar Al-Zaitun, staf-staf pengajarnya, dosennya, semuanya, juga para wali santri serta semua santri dari yang di atas semuanya. Saya mengutip sedikit ini dari Mister dari Korea, Sarangeo. Alhamdulillah, jujur Syekh, saya sudah bingung mau ngomong apa. Tadi saya sudah punya catatan di handphone saya mau bicara ini nih, tapi tadi sudah dibicarakan semua sama sambutan. Sampai saya googling lagi, coba cari tema baru, kehabisan saya. Jadi saya nyerah, saya sudah tidak pakai teks lagi, sudah. Dan ternyata benar, saya tidak perlu banyak bicara, tapi harus banyak belajar. Terbukti dari 5 menit pertama saya datang ke sini, saya lupa, ternyata saya tidak mempelajari, tidak hafal lagu Indonesia Raya stansa 3. Saya itu luar biasa. Coba saya itu koreksi diri.
Saya pikir berdiri untuk Indonesia Raya. Siap. Saya nyanyinya keras sekali tadi Pak. Indonesia Raya itu. Tiba-tiba dirijennya begini. Saya salah. Waduh, saya langsung suara saya tadi lantang menjadi ciut. Dalam keciutan suara saya belajar. Loh, kamu hanya harus banyak belajar. Jangan seperti tadi Bapak yang katanya tidak boleh banyak menonjolkan diri. Tapi harus banyak belajar. Al-Zaitun ini tempat yang belajar insya Allah mendekati kesempurnaan. Insya Allah. Jadi beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang menitipkan anaknya di Al-Zaitun. Karena saya yakin betul bahwa di Al-Zaitun ini tentu buah pemikiran dari Syekh bahwa kita disadarkan bahwa kita diciptakan sebagai manusia itu oleh Allah untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardh. Tabawwa minal jannati haitsu nasa wa ni'mal amilin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Syekhul Ma'had Profesor Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang beserta Umi dan segenap keluarga yang berbahagia, para guru, para eksponen, para santri, para wali santri dan segenap keluarga besar Ma'had Al-Zaitun yang berbahagia. Jadilah bangsa Indonesia wadkhuli jannati, tahtalah negara Indonesia sebagai surga. Kok menafsirkannya sebegitu sekarapnya sendiri? Lah sekarapnya siapa begini yang menafsirkan saya? Ya karepnya saya. Kok melanggar tidak ada dilanggar, nggak ada jatuh. Harus berani. Berani, Indonesia pasti kuat. Sekarang doanya, mari kita membaca Asmaul Husna. Ini ketuhanan yang Maha Esa ya. Asmaul Husna. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa hu. Lahul asma'ul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik. Al-Quddus Salamul Mu'min. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya dari Duta News, ingin bertanya terhadap Bapak berkenaan dengan apa yang tadi telah Bapak sampaikan di dalam pidato di saat peringatan 1 Syuro 1444 Hijriah yang tadi sudah berlangsung. Apa kesan dan pesan Bapak dalam acara 1 Syuro yang baru saja selesai dilaksanakan? Pesannya gimana ya? Saya sebenarnya penerima pesan di sini, ya. Dalam status penerima pesan bahwa peringatan 1 Muharram di Al-Zaitun ini itu sangat istimewa dibandingkan dengan tradisi-tradisi lembaga Islam yang lain yang pernah saya tahu. Di sini perayaan 1 Muharram itu benar-benar suatu perayaan tahun baru yang membawa hijrah dari segi spirit untuk semangat baru bagi setiap orang
terutama keluarga besar Mahat Al-Zaitun. Dan lebih istimewanya, dan itu tidak eksklusif, tetapi selalu menyertakan secara langsung antar golongan dan antar agama. Itu suatu hal yang istimewa dan mempunyai makna yang benar-benar bahwa disinilah kami sebagai yang non-muslim memahami kedalaman dari Islam yang rahmatan lil alamin itu. Jadi tidak hanya slogan, tapi empiris dilakukan. Apa motivasi Pak Robin sendiri sampai Pak Robin membuatkan khusus sebuah buku untuk Syekh Abdus Salam Panji Gumilang, dan hari ini kebetulan beliau berulang tahun. Apa yang menjadi motivasi Pak Robin sendiri sampai mau membuatkan kado spesial seperti itu? Seperti saya bilang tadi, bahwa saya nyantri di sini dan saya SLB di sini, santri luar biasa, dan memang sangat luar biasa karena saya sudah ratusan kali berdialog dengan beliau dan itu bisa berjam-jam, dan itu saya sangat berusaha memahami cara berpikir beliau. Dan bagi saya itu beliau ini seperti perpustakaan. Jadi saya sebagai jurnalis saya mempelajari filsafat jurnalis. Filsafat jurnalis itu mengatakan begini: dari pertanyaan seseorang kita tahu sejauh mana kedalaman pengetahuannya tentang satu masalah, dan dari jawabannya kita tahu sejauh mana dia bijaksana. Itu filosofi jurnalisme yang saya tahu, belum banyak diajarkan, tapi saya membaca buku seorang filsuf jurnalisme, dan itulah dia. Sehingga kalau dia mengajukan pertanyaan itu tidak mengundang kita ingin tahu sesungguhnya kedalaman dia tentang itu sudah jauh melampaui yang kita pikirkan. Ya. Lalu biasa saya kalau berdialog dengan beliau, karena saya jurnalis, saya tidak mau memberi jawaban yang berhenti pada jawaban. Saya harus bertanya. Jadi pertanyaannya itu saya jawab kemudian dengan pertanyaan. Dan jawabannya itu keluarlah kata-kata bijak. Dan kata-kata bijak itu sudah sangat banyak saya tulis, saya inventarisir. Dan kebetulan hari ini beliau genap 76 tahun. Salah satu isi saya menulis filosofi kehidupan beliau, yaitu hidup mulai pada usia 70 tahun. Tapi tidak berhenti di situ. Dan saya maknai kemudian dengan menulis 76 kata bijak Syekh. Kalau ditanya motivasi, ya karena kita jurnalis, persembahan apa yang bisa kita lakukan? Persembahan kita ialah apa yang kita miliki. Yang kita miliki itu ialah ada keterampilan kita menulis,
dan memaknai perkataan setiap orang. Karena bagi jurnalis itu satu informasi tambah satu informasi, dan informasi ini kita kategorikan fakta, itu harus melahirkan satu informasi baru yang kita sebut pemaknaan dari dua informasi itu. Interpretasi kita bukan opini, bukan opini, beda. Ya, kita analisis, muncul makna baru, pemaknaan baru. Ketika makna itu ada dan baru, itulah berita. Karena berita satu dengan dua tadi itu sudah diberitakan orang semua. Audiensnya sudah dengar itu, udah tahu. Tapi pemaknaan baru dari ucapan itu kita punya. Pidato yang sama kita beritakan dengan pemaknaan, itu menjadi baru dan mereka menjadi butuh. Karena itu berita ialah sesuatu yang belum diketahui orang. Kalau sudah diketahui, itu berita basi namanya. Jadi pemaknaan itu berita. Nah, itu bedanya jurnalis dengan hukum. Kalau hukum, kecenderungan belum tentu fakta. Kalau jurnalis, kecenderungan adalah fakta. Jadi ada di pemaknaan itu kecenderungan pun ada kecenderungan baru, itu fakta. Yang secara material hukum itu belum tentu fakta. Itulah sambil berbagilah sama jurnalis pemahaman saya. Ya. Oke. Untuk buku itu apakah sudah dibuat cetakan baru secara massal gitu, Pak Robin? Oh, ini apa hanya baru khusus? Saya cetak print on demand ya, sesuai dengan kebutuhan ini. Mengenai ini, Pak Robin, karya saya yang hari ini Samudra Biru. Ya. Samudra Biru, mengenai Samudra Biru. Samudra Biru. Ya. Blue Economy. Oh iya, semua mencakup di situ. Itu salah satu tadi harus secara singkat saya singgung, itu dalam rangka poros maritim dunia, dan itu harus diwujudkan dengan nyata ya, dengan mengerjakan hal yang nyata, dan itu sudah dilakukan ya. Dan Indonesia sebenarnya Jokowi waktu baru terpilih presiden, dia bilang akan menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Tetapi saya tidak melihat, walaupun sudah banyak yang dilakukan, tetapi PT PAL itu sudah memproduksi, sudah juga ada kapal induk juga yang dikeluarkan, dan itu harus dimassalkan, harus lebih. Jadi maritim tapi tidak menguasai gitu. Jadi Al Zaitun ini memberi contoh. Ekonomi Samudra Biru itu kan luas pengertiannya dalam pengertian saya ini. Dan salah satu kata bijak yang saya kutip di dalam buku itu yaitu tentang Samudra Biru. Sudah ke pelabuhan ya, Pak? Sudah. Sudah menjadi kapal yang sudah mau jadi? Oh belum, saya kesini bulan November. Waktu kayu-kayunya sudah sampai. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Robin atas ketersediaan waktunya untuk kita wawancara. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Dari Jakarta. Pesan kami
saya terkesan sekali dengan pidato Bapak Syekh Panji Gumilang yang mana telah menanamkan pendidikan yang sangat luar biasa, pendidikan yang sangat bagus sekali bagi saya cara untuk memberikan pengajarannya. Seperti apa Pak pendidikan yang bagus itu Pak? Seperti memberikan dasar-dasar yang kuat terhadap ajaran daripada pendidikan ini, pendidikan yang dimaksud dalam pesantren. Indonesia itu harus kuat menghadapi apapun. Ini satu percontohan terakhir. Indonesia baru ada perang satu negara, sudah mulai gamai tentang pangan. Seakan-akan Indonesia ini bukan sebuah negara yang kuat. Mengapa? Karena banyak kehidupan ini masih mengandalkan impor. Kala keran impor ekspor menutup, kita merasa gampang. Padahal kalau tatanan pertanian rakyat ditata dengan sebenar-benarnya, artinya diprotek dengan baik, tidak ada kekurangan pangan. Satu lagi, jangan dijadikan bahan non beras ini lebih besar keperluannya daripada beras. Contohnya yang non beras itu gandum, atau bukan gandum, terigu. Mestinya bukan itu yang lebih besar, tapi beras. Sehingga tatkala beras ini ada melimpah, boleh dikonversi kepada gandum. Kalau seperti itu menata pangan Indonesia, tidak akan ada kekalahan. Dan dalam perjalanan ke depan, bangsa-bangsa yang menguasai pangannya itulah yang akan sukses. Dan kalau kita masih mengandalkan pangan dari negara-negara ekspor pangan, kita ini masih dipertanyakan ketangguhan kebangsaan kita ini atau kenegaraan kita ini. Itu menurut kita ditinjau dari Indonesia harus bisa. Menurut pesan tadi yang disampaikan oleh staf kepresidenan Bapak Muldoko menyampaikan memberikan warning bahwasanya diharapkan dikhawatirkan kita kebanyakan kekurangan baik makan dan yang lainnya. Bagaimana saya menurut saya? Kalau saya punya pandangan tidak perlu khawatir. Ditata perekonomian pertanian Indonesia ini ditata. Indonesia ini andainya 1 tahun tidak hujan masih punya sungai, punya sumber, waduk-waduk besar masih banyak. Dan tidak mungkin di Indonesia akan tidak hujan selama 1 tahun. Tuh. Yang kedua, sudah harus berpikir bagaimana menciptakan air laut itu supaya bisa dijadikan air tawar. Jadi tidak mengandalkan musim hujan saja. Apa ada musim hujan mengeluh banjir, kemarau kering. Nah ini mesti ditata. Kalau banjir disimpan, kemarau ditata. Jadi itu harus concern kepada sumber pangan bangsa ini. Tidak perlu dikasih warning macam itu. Pemerintah nggak perlu ngasih warning apa-apa. Tata. Itu pengayuman ya saya? Bangsa kita ini, petaninya sudah ngerti. Mestinya pemerintah itu memprotek petani supaya tatkala hasil melimpah tidak turun daya beli petani. Begitu saja bertanya. Ini atau Samudra Biru seperti apa sih? Kalau green economy ini nggak boleh tinggalkan. Green tetap harus menjadi evergreen. Baru masuk. Green itu biasanya
menghasilkan karbohidrat. Nah, kalau blue ini menghasilkan protein. Protein yang paling hebat adalah protein bersumber dari ikan laut, banyak ikan. Dan tidak hanya itu saja, blue economy yang kita lakukan ini artinya mempersiapkan sarana-sarana untuk masuk ke Laut Biru dan mempertahankan Indonesia. Kalau di darat ada hansip, ya kan bisa kan hansip. Di laut juga harus ada hansipnya. Siapa hansipnya? Nelayan. Tidak perlu gembar-gembor, banyak yang mencuri ikan, banyak mencuri ikan, tidak perlu. Buat perahu yang kokoh, kasih pinjaman bank dengan modal bunga rendah, buat kapal yang kokoh, yang kuat, yang besar, terus masuk ke ZEE dan lepas ZEE. Kita bisa membantu angkatan laut. Ada masuk, kita tengok bendera mana, klik, kasih tahu. Angkatan laut, polisi laut. Jadi tujuan blue economy itu di samping mengeksplor hasil laut, juga mempertahankan Laut Biru Indonesia supaya tidak menjadi sasaran asing. Memang sudah merasa kuat Indonesia. Kuat, tapi harus kuat lagi. Demokrasinya belum kuat. Demokrasi mana itu yang ditiru? Demokrasi yang hebat, demokrasi Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Itu artinya rakyat punya wakil yang hakiki untuk memilih siapa yang menjalankan garis-garis besar haluan negara Indonesia. Sehingga nanti yang memegang garis besar haluan negara yang menjalankan bertanggung jawab kepada rakyat. Di mana? Di majelis permusyawaratan rakyat. Saat ini tidak seperti itu lagi. Tidak ada. Mau bagus mau jelek, nggak ada yang mau. Jadi dengan demokrasinya sendiri, ya, karena tidak percaya diri, suka meniru. Kan itu hebat. Renungan bangsa itu luar biasa. Bangsa yang segini besarnya terdiri dari pulau-pulau, banyak orang mengutus wakilnya. Setelah itu musyawarah sopa yang dibikin presiden. Ini kasih tugasnya ini. Ya itulah demokrasi Indonesia. Sekarang kan debat kan, diadu debat. Ya lagi. Bukan program presiden, program rakyat. Izin saya. Terkait kehadiran Wakil Bupati Bapak Luki Hakim, terkait kehadiran Bapak Wakil Bupati Luki Hakim hari ini hadir sebagai Luki Center ya hari ini. Ya tadi Wakil Bupati, iya, walaupun Luki Center ya Wakil Bupati. Ini masalah masalah jalan ya saya ya. Mungkin mudah-mudahan didengarkan oleh Bupati Indramayu. Seperti apa mungkin bisa ditegaskan kembali saya. Ya nggak usah, tadi sudah disampaikan. Siap. Kami dikarenakan akan memanas, pesan saya pada seluruh warga desa bagaimana saya? Tidak akan memanas. Yang menang, yang kalah pun ikut yang menang. Contohnya sudah ada. Nah, debat selesai kan ikut. Kenapa? Bukan itu demokrasi Indonesia. Tadi yang kami dikatakan di Korea Selatan. Pancasila yang keempat. Ada lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah yang memilih, karena itu yang dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat semua memilih ya nggak karuan yang terjadi. Sopo wae iso dadi. Pemberian kuenya dan kami potong dari pinggirnya saja karena saya tidak sanggup memotong domba saya sendiri.
luar biasa. Mana piring? Bisa. Kalau kita menyanyi dari timur sampai ke barat kan? Ya. Dari Merauke sampai ke Sabang. Ada perwakilan Merauke. Timur. Dari timur. Dan Ibu, ayo silakan Pak Adolf ini calon Bupati Tanimbar. Alhamdulillah. Wah, kepinginnya. Makanan. Mau masuk makanan? Bisa saja ini. Bedel nih, parkirnya. Ya fotonya kesinggatannya enggak. Untuk Pak Adolf. Adolf. Ya. Ya, semoga Tuhan memberkati dan Pak Adolf dipilih oleh rakyat menjadi bupati. Amin. Mana? Ini Bu Adolf. Ibu. Ya. Ini tadi masih ngobrol sama terus. Nah, Ibu terima Bu. Nah, yang lainnya ini. Ya, seperti ini. Gula darah. Gula darah. Wakil keluarga dari Jawa Timur. Mana? Belum. Ustazah Limin Lintasi karena di pinggir nanti dulu karena di belakangan yang asik. Hormati Mulia Ketua Panitia Peringatan 1 Syuro atau 1 Muharram 1444 Hijriah mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya dan suksesnya acara ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Syekh Al-Zaitun atas bimbingannya dan ketua yayasan serta seluruh eksponen atas dukungannya dalam mensukseskan acara ini. Mari kita ciptakan Indonesia kuat, merdeka.